Jelang debut, Igor Tudor kirim pesan kepada para supporter Juventus. Igor Tudor menyampaikan pesan kepada para supporter Juventus jelang laga debutnya melawan Genoa, usai resmi ditunjuk sebagai pengganti Thiago Motta. Si Nyonya Tua memulai era baru bersama Igor Tudor, yang telah resmi ditunjuk sebagai pengganti Thiago Motta pada hari Minggu 23 Maret lalu. Manajemen Juventus memutuskan untuk memecat Thiago Motta setelah serangkaian hasil negatif, terutama dalam 2 laga terakhir di Serie A. Mereka dikandaskan dengan skor telak 0-4 oleh Atalanta di kandang, disusul oleh kekalahan dengan skor 0-3 dari Fiorentina. Juve pun dipastikan akan mengakhiri musim ini tanpa gelar, setelah tersingkir dari Coppa Italia, Liga Champions, dan Piala Super Italia. Laga debut Tudor sebagai pelatih Juve akan digelar pada akhir pekan ini dengan menjamu Genoa di Allianz Stadium, Turin pada Minggu 30 Maret dini hari waktu Indonesia Barat. Tudor punya tugas untuk mengembalikan Juve ke trek kemenangan dan mengamankan tiket lolos ke Liga Champions untuk musim depan. Suporter Juve akan melihat sosok yang familiar menangani tim mereka, karena Tudor pernah menjadi pemain Bianconeri pada 1998 hingga 2007. Menjelang laga debutnya, sang pelatih asal Kroasia itu pun menyampaikan pesan kepada para pendukung, yang belakangan dibuat tidak bahagia sehingga jarang datang ke stadion. Para fans telah menjadi bagian yang penting dan saya yakin bahwa mereka akan mendukung kami pada hari Sabtu, karena klub dan para suporternya saling mencintai, kata Tudor, dikutip dari Football Italia. Barcelona dikabarkan siap memperpanjang masa bakti Ferran Torres dengan menawarkan kontrak baru bagi sang penyerang internasional Spanyol. Ferran Torres mungkin bukan pilihan utama di lini depan Barcelona musim ini, tetapi ia tetap menjadi salah satu pemain paling berpengaruh dalam skuad. Dari 32 penampilannya di semua kompetisi, pemain berusia 25 tahun itu hanya 10 kali turun sebagai starter. Namun, dengan 13 gol yang sudah ia cetak di musim 2024-25, Torres tengah menikmati salah satu musim terbaik dalam karirnya, menyamai catatan terbaiknya saat masih membela Manchester City pada 2020-2021, dengan masih 2 bulan tersisa di musim ini. Performa impresifnya, ditambah dengan minimnya waktu bermain reguler, telah memicu spekulasi mengenai masa depannya. Sejumlah klub Premier League, termasuk Aston Villa, Manchester United, dan Liverpool, dikabarkan tertarik memboyong Torres pada musim panas nanti. Kontraknya di Barcelona saat ini masih berlaku hingga 2027, tetapi menurut laporan Sport, klub ingin memperpanjang masa baktinya hingga 2029. Sebagai bentuk apresiasi atas kerja kerasnya, Barca disebut-sebut siap memberikan kontrak baru dengan insentif tambahan. Gaji pokoknya tidak akan mengalami perubahan, namun kesepakatan yang ditawarkan akan mencakup bonus lebih besar yang meningkatkan potensi pendapatannya secara keseluruhan. Dengan Robert Lewandowski yang dipastikan bertahan meskipun akan berusia 37 tahun pada Agustus mendatang, serta Alexander Isak yang dianggap sulit dijangkau secara finansial, mempertahankan Ferran Torres bisa menjadi langkah cerdas Barcelona dalam menyusun strategi jangka panjang mereka. Musim depan, Kyle Walker lanjutkan petualangannya di AC Milan. Bintang Manchester City, Kyle Walker, dilaporkan telah membuat keputusan mengenai masa depannya di AC Milan setelah masa peminjamannya berakhir. Kyle Walker bergabung dengan AC Milan pada bursa transfer Januari lalu, dan semua indikasi menunjukkan bahwa ia siap memperpanjang masa baktinya setelah musim ini berakhir. Menurut jurnalis Daniel Longo dari Calcio Mercato Web, Milan memiliki opsi untuk merekrut bek kanan asal Inggris itu dengan harga 5 juta euro, sebuah klausul yang sangat ingin mereka aktifkan. Walker sendiri menikmati kehidupannya di Italia dan lebih tertarik melanjutkan karirnya di Milan ketimbang kembali ke Premier League. Kepindahannya ke Milan dianggap sebagai solusi terbaik bagi semua pihak. Di Manchester City, perannya mulai berkurang di bawah asuhan Pep Guardiola musim ini. Sementara di bawah Sergio Conceição di Milan, ia justru menjadi bagian penting dalam sistem permainan tim. Bek berpengalaman ini telah tampil 9 kali di semua kompetisi, membuktikan bahwa ia masih bisa menjadi aset berharga bagi Rossoneri dalam sisa musim ini. Di sisi lain, Alessandro Florenzi juga berupaya mengamankan masa depannya di Milan. Kontrak mantan pemain AS Roma itu akan habis pada 30 Juni, namun ia tetap ingin bertahan dan bersedia menerima pemotongan gaji demi memperpanjang masa tinggalnya di San Siro. Situasi ini menciptakan persaingan menarik di posisi bek kanan Milan untuk musim depan. Saat ini, semua tanda mengarah pada Walker yang akan tetap bertahan di Italia. Milan siap menuntaskan transfernya secara permanen, dan sang pemain sendiri antusias melanjutkan petualangannya di Serie A. Walker akan kembali beraksi saat Milan bertandang ke markas Napoli pada 30 Maret mendatang. Pelatih Bayer Leverkusen asal Spanyol, Xabi Alonso, diklaim menjadi sosok favorit untuk menjadi pengganti Carlo Ancelotti sebagai pelatih Real Madrid.
Banyak media yang kemudian mengungkapkan bahwa Alonso akan mengambil keputusan terkait masa depannya pada Maret 2025 atau setelah jeda internasional bulan ini. Akan tetapi ketika dikonfirmasi, Xabi Alonso membantah hal tersebut, karena ia masih ingin fokus melatih Bayer Leverkusen di sisa musim ini. Kontraknya bersama klub berjuluk Die Werkself itu juga masih akan berlangsung hingga musim panas 2026 mendatang, sehingga Alonso tidak memiliki tekanan apapun untuk segera memutuskan masa depannya. Ini bukan kali pertama Alonso dikaitkan dengan Real Madrid, karena pada musim panas 2024 lalu ia juga sempat dikaitkan dengan klub raksasa asal Spanyol tersebut. Saya belum mengambil keputusan apapun. Itu adalah jeda internasional yang bagus, kami membutuhkannya. Situasinya berbeda dibandingkan tahun lalu. Ada sesuatu yang harus diputuskan, dan sekarang tidak ada. Itulah perbedaannya. Saya berada di Spanyol minggu lalu, ya, tetapi saya belum berbicara dengan siapapun, jelasnya, seperti dikutip Diario AS. Tidak ada batas waktu. Pikiran saya sama. Saya tetap fokus pada musim ini, saya sudah katakan bahwa fokus para pemain dan diri saya adalah pada apa yang kami miliki. Kami sedang dalam fase penting. Kami tidak ingin berspekulasi tentang apapun di luar sepak bola, pungkasnya. Alphonso Davies alami cedera lutut saat bela Kanada, Bayern Munchen alami krisis pertahanan. Musim Alphonso Davies tampaknya telah berakhir setelah Bayern Munchen mengonfirmasi bahwa ia akan absen selama beberapa bulan akibat cedera ligamen cruciata di lutut kanannya. Bek kiri itu mengalami cedera saat bermain dalam kemenangan 2-1 Kanada atas Amerika Serikat di laga perebutan tempat ketiga CONCACAF Nations League di SoFi Stadium, California, Minggu 23 Maret. Cedera ini menjadi pukulan berat bagi Bayern dan Kanada, terutama menjelang jadwal padat, termasuk Piala Dunia antar klub serta persiapan untuk Piala Dunia tahun depan. Kehilangan Davies tentu menjadi tantangan besar bagi kedua tim. Dalam waktu dekat, Bayern akan menghadapi ST Pauli di Bundesliga pada hari Sabtu. Setelah itu, mereka dijadwalkan bertemu Internazionale di babak perempat final Liga Champions bulan depan. Dikutip dari The Guardian, Nedal Huoseh, agen Davies, menyampaikan pernyataan pada hari Rabu yang menyalahkan Federasi Sepak Bola Kanada atas cedera tersebut. Ia mengklaim bahwa Davies seharusnya tidak bermain di laga perebutan tempat ketiga, tetapi dipaksa oleh pelatih kepala Jesse Marsch. Cedera Davies bukan satu-satunya kabar buruk bagi Bayern selama jeda internasional. Bek tengah Dayot Upamecano juga dipastikan absen selama beberapa minggu akibat cedera lutut kiri yang didapatnya setelah membela Prancis dalam kemenangan perempat final UEFA Nations League melawan Kroasia. Max Eberl, anggota Dewan Olahraga Bayern, mengakui bahwa jeda internasional selalu memiliki risiko bagi pemain. Dengan dua pemain inti yang cedera, Bayern mungkin harus lebih mengandalkan bek tengah Kim Min-jae. Pemain asal Korea Selatan itu baru kembali ke latihan pada hari Senin setelah absen dalam laga internasional akibat cedera tendon Achilles.